Halo para penikmat sepak bola dimanapun kalian berada, balik lagi bareng gua di podcast Bermain Bola. Tempatnya kita bedah tuntas kulit-kulit bola sampai ke intinya. Gila sih, La Liga minggu ini bener-bener chaos. Kalau kalian sempat tidur siang tadi, pas bangun klasemen udah berubah total. Real Madrid baru aja ngasih salam hangat buat Barcelona dengan duduk manis di puncak klasemen setelah bantai Sociedad 4-1. Vini Jr. makin gak masuk akal dan tren, impact-nya kerasa banget. Tapi bukan La Liga namanya kalau nggak ada drama di luar lapangan. Kita bakal bahas juga soal perang dingin antara Laporta sama petinggi Madrid yang makin panas gara-gara urusan wasit. Siapa yang sebenarnya dibantu sama VAR? Dan apakah Madrid bisa bertahan di puncak sampai akhir musim nanti? Atau ini cuma tahta sementara sebelum Barca main besok malam? Siapkan kopi kalian karena episode hari ini bakal panas banget. Kita bedah pergeseran tahta Madrid dan panasnya perburuan gelar juara musim 2026. Let's kick off. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan mata dulu ya. Kudeta di puncak klasemen. Real Madrid menang 4-1 atas Real Sociedad. Kemenangan ini nih yang bikin mereka langsung nyalip Barcelona. Betul, skornya telat banget. Tapi ceritanya tuh lebih dari sekedar skor 4-1 itu loh. Maksudnya? Ada beberapa detail penting di pertandingan itu. Gol-golnya kan datang dari mana-mana ya. Ada pemain muda si Gonzalo Garcia, cetak gol cepet banget, baru 5 menit. Oh iya ya? Terus Vinicius Junior, seperti biasa, dingin banget eksekusi 2 penalti. Sama ada gol keren dari Fede Valverde. Tendangan melengkungnya itu ya? Nah itu dia. Tapi sorotan utamanya tuh menurut gue jatuh ke satu nama yang baru balik. Pasti Trent Alexander-Arnold. Tepat sekali. Ini kan laga pertamanya jadi starter setelah 2 bulan lebih cedera. Dan langsung kasih asis buat gol pertama. Gila sih, instan banget dampaknya. Sangat instan. Dan asisnya itu bukan sembarang asis kan. Umpan silangnya itu kayak ngasih pernyataan, gue kembali. Haha, bener juga. Pelatihnya, Alvaro Arbeloa, bahkan muji dia secara khusus loh. Katanya, punya pemain yang paham permainan dan bisa lihat ruang kayak Trent itu, krusial banget. Jadi ini bukan cuma soal nambah kekuatan serangan ya, tapi ngubah cara mereka main. Persis. Dia ngasih dimensi kreatif dari belakang yang selama ini agak hilang pas dia cedera. Dan ini bikin rekor mereka di 2026 makin gila kan? Banget. 6 kemenangan beruntung di La Liga. Sejak awal tahun. 5 diantaranya di bawah Arbeloa yang baru masuk Januari kemarin gantiin Xabi Alonso. Jadi pergantian pelatih ini justru positif banget ya hasilnya sejauh ini. Momentumnya ada di pihak Madrid. Nah, tapi kan selalu ada tapinya nih di La Liga. Posisi puncak ini aman nggak sih? Justru itu. Ini tapi yang gede banget. Puncak klasemen ini rapuh banget. Oke, coba kita lihat angkanya deh. Gini, Real Madrid sekarang kan 60 poin dari 24 pertandingan. Oke. Barcelona di bawahnya punya 58 poin, tapi mereka baru main 23 kali. Itu dia kuncinya. Barca punya 1 pertandingan simpanan. Tepat. Jadi, keunggulan 2 poin ini bisa dibilang semu. Kalau Barca menang di laga berikutnya, mereka langsung balik lagi ke puncak. Langsung balik, malah unggul 1 poin. Makanya ini lebih kayak, Madrid lagi minjem Singgasara aja buat sementara. Oke. Jadi pertarungan di lapangan ini cuma satu bagian kecil dari cerita besar ya? Bisa dibilang gitu. Karena pertarungan yang sesungguhnya mungkin lagi terjadi di luar lapangan. Nah, ini yang seru. Kita masuk ke perang dinginnya. Beberapa hari sebelum Madrid menang, Presiden Barcelona, Joan Laporta, tiba-tiba ngomong pedes banget kan? Pedes banget. Dan pedes itu kata yang pas. Dia bener-bener belak-belakan. Dia nuduh apa? Persisnya? Dia secara terang-terangan bilang kalau Real Madrid itu pakai stasiun TV mereka, RMTV, buat nekan dan mengintimidasi wasit secara sistematis. Wow, sistematis. Bukan cuma kritik biasa berarti ya? Bukan. Tuduhannya ini sebuah kampanye terstruktur. Jadi intinya RMTV sengaja bikin video-video yang nyudutin wasit sebelum wasit itu mimpin laga Madrid gitu. Itulah inti tuduhan Laporta. Tujuannya biar wasit itu jadi, gimana ya, ragu-ragu, takut bikin keputusan yang ngerugiin Madrid. Biar ada tekanan psikologis gitu ya? Betul. Dan ini bukan asap tanpa api loh. Ketegangan soal ini tuh udah membara dari lama banget. Oh ya? Puncaknya kapan emang? Puncaknya mungkin April 2025, setahun lalu, sebelum final Copa del Rey. Ada apa waktu itu? Para wasit yang mau mimpin final, mereka bikin konferensi pers sendiri. Tunggu. Wasit bikin konferensi pers? Itu kan aneh banget. Aneh dan sangat tidak biasa.
Mereka kan biasanya anti media banget. Terus kenapa mereka nekat gitu? Itu nunjukin level frustrasi mereka. Mereka secara terbuka ngeluh soal video-video RMTV yang mereka anggap nyerang integritas mereka secara personal. Bukan lagi soal profesionalitas, tapi udah nyerang pribadi. Persis, mereka ngerasa dijadiin target. Satu persatu, reputasinya mau dirusak. Terus Madrid gimana responsnya? Nggak mungkin diam aja kan? Jelas nggak? Respons Madrid keras dan cepat. Mereka rilis pernyataan resmi, bilang tindakan wasit itu nggak bisa diterima. Wah, makin panas. Madrid malah balik nuduh para wasit, nunjukin permusuhan yang nyata ke klub. Argumen mereka apa? Argumen mereka selalu sama. RMTV itu cuma menjalankan kebebasan berekspresi. Cuma nunjukin fakta, klip video keputusan wasit yang salah. Salahnya di mana nunjukin kebenaran? Kira-kira gitu pembelaan mereka. Jadi ini tabrakan dua sudut pandang ya. Satu sisi bilang ini kritik, sisi lain bilang ini intimidasi. Federasi sepak bolanya gimana? RFIF. Nah, itu dia masalahnya. RFIF kayak nggak berdaya. Cuma ngasih imbauan, tapi nggak pernah ada sanksi tegas. Jadi ya dibiarin aja gitu. Akibatnya, ya gini. Madrid lanjut dengan strategi RMTV-nya, Barca bales pakai serangan verbal dari presidennya. Jadi kayak pertarungan tanpa wasit di luar lapangan. Oke, biar adil, kita coba lihat contoh deh. Karena kayaknya setiap klub ngerasa jadi korban wasit kan? Selalu. Nggak ada yang ngerasa selalu diuntungin. Coba kita ingat insiden awal musim, Agustus 2025. Barcelona lawan Rayo Vallecano. Skornya imbang 1-1. Oke, yang itu. Di laga itu ada insiden kontroversial banget. Tapi bukan karena wasitnya, tapi karena teknologinya. Soal VAR yang rusak itu ya? Tepat, sistem VAR tiba-tiba blackout, nggak berfungsi. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, ada penalti yang dikasih ke pemain Barca, si Lamine Yamal, dan itu nggak bisa ditinjau ulang sama wasit VAR. Wah, Pihak Rayo Vallecano marah besar. Mereka yakin banget kalau VAR jalan, penalti itu bakal dibatalin. Mereka ngerasa dirampok. dan insiden kayak gini, yang korbannya tim lain, malah jadi bensin baru buat narasi Madrid sama Barca. Nah, itu dia. Amunisi sempurna. Gimana tuh maksudnya? Barca bisa pakai itu buat bilang, tuh kan, teknologi aja bisa gagal dan ngerugiin tim lain, apalagi keputusan manusia di bawah tekanan. Benar juga. Di sisi lain, Madrid bisa pakai itu buat argumen di RMTV, nyorotin betapa kacaunya sistem wasit secara umum. Makanya pengawasan media jadi perlu. Jadi setiap kejadian, siapapun korbannya, langsung ditarik ke pusaran perang narasi mereka masing-masing. Selalu. Dan ini semua, balik lagi ke akar masalah yang sama. Rivalitas mereka yang lebih dari sekedar sepak bola. Betul. Moto Barcelona itu kan mes ke un club, lebih dari sekedar klub. Itu bukan cuma slogan, itu DNA mereka. Karena sejarah politiknya ya. Persis, waktu era diktator Franco yang neken semua identitas daerah, terutama Katalan, Real Madrid itu dianggap simbol pemerintah pusat. Sementara Barcelona jadi simbol perlawanan dan identitas Katalan itu sendiri. Tepat. Stadion Camp Nou itu jadi salah satu sedikit tempat di mana orang bisa ngumpul, ngomong bahasa Katalan, kibarin bendera mereka. Kemenangan lawan Madrid itu jadi kemenangan simbolis. Walaupun sekarang zamannya udah beda, Spanyol udah demokrasi. Tapi sisa-sisa sentimen itu nggak pernah benar-benar hilang ya? Kayaknya nggak akan pernah hilang deh. Konteksnya beda, tapi muatan politik dan identitasnya itu masih kental banget. Jadi, setiap keputusan wasit yang meragukan pasti langsung dilihat lewat kacamata sejarah itu. Pasti. Makanya, tuduhan dibantu wasit itu jadi sensitif dan personal banget buat dua pihak. Ini bukan cuma soal 3 poin, tapi harga diri dan sejarah. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, gambaran lengkapnya gini. Perebutan gelar La Liga musim ini tuh jalan di 2 arena. Di lapangan sama di media, sama-sama panas. Di lapangan, Madrid lagi di atas angin, performa lagi puncak, momentum ada di mereka. Betul, mereka buktiin dengan rebut posisi teratas. Tapi di sisi lain, Barcelona, walaupun lagi ketinggalan sementara, mereka ngelawan balik keras banget di luar lapangan. Lewat Laporta, mereka berusaha ngendaliin cerita. Setiap kemenangan Madrid coba dibingkai dengan narasi tekanan pada wasit. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang menarik buat kalian renungin nih. Apa tuh? Dengan dua klub ini sekarang sama-sama agresif pakai media sebagai senjata, apakah juara La Liga nanti murni ditentuin sama kualitas pemain di lapangan? Atau jangan-jangan pemenangnya adalah pihak yang paling jago mainin perang narasi dan tekanan di luar lapangan?
Musim ini, Real Madrid emang lagi di atas awan. Tapi ingat, puncak klasemen itu licin. Satu hasil imbang buat Madrid dan satu kemenangan buat Barcelona besok, peta persaingan bakal berubah lagi 180 derajat. Tapi pertanyaannya, apakah drama wasit ini emang murni kesalahan teknis atau justru bumbu yang sengaja dibiarkan biar persaingan makin laku dijual? Di episode selanjutnya, gue bakal bahas bocoran rekaman VAR yang lagi rame di media Spanyol. Kalian gak bakal mau kelewatan bahasan itu. Makanya, sebelum kita udahan, pastiin kalian udah subscribe channel podcast Bermain Bola di YouTube. Menurut kalian, siapa yang bakal angkat piala di akhir musim? Madrid atau Barca? Atau bahkan Atletico Madrid? Tulis prediksi kalian di kolom komentar sekarang. Kami berdua pamit, tetap kawal tim jagoan kalian, dan jangan lupa, teruslah bermain bola. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao!